Jadi para ulama mengatakan itu sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ayyub qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat bernama Abu Ayyub, an Abi Ayyub. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kemudian mengikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Atba'ahu, mengikuti di sini tidak mesti awal Syawal, walaupun afdolnya bisa jadi awal. Kenapa? Ya karena menyegerakan kebaikan itu adalah sesuatu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang puasa sunnah Syawal, karena salah satu ibadah yang disunnahkan atau sangat dianjurkan di bulan Syawal ini yaitu adalah puasa 6 Syawal. Walaupun di daerah Kampar itu biasanya mereka puasa setelah sholat Idul Fitri, besoknya atau Syawal kedua itu sudah puasa 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti ada lagi istilahnya hari raya 6. Hari raya 6. Jadi hari raya kedua. Dan itu bisa jadi lebih ramai. Ada yang bilang itu bid'ah. Ya, kalau kita lihat dari segi tujuannya dan kemudian juga esensinya, ya sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena di situ tujuannya adalah untuk mensyiarkan daripada puasa 6 hari dilaksanakan secara bersama-sama, lalu kemudian setelah itu kembali dengan bersyukur, makan-makan. Jadi itu maksudnya. Jadi bukan berarti hari raya itu ditambah, tapi esensinya adalah untuk memotivasi agar segera melaksanakannya, bersama-sama melaksanakannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pertama puasa 6 ini dilihat dari segi dalil atau dilihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya hukumnya adalah sunnah. Jadi para ulama mengatakan itu sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ayyub qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang sahabat bernama Abu Ayyub, an Abi Ayyub. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittam min Syawal, kemudian mengikuti 6 hari daripada bulan Syawal. Atba'ahu, mengikuti di sini tidak mesti awal Syawal, walaupun afdolnya bisa jadi awal. Kenapa? Ya karena menyegerakan kebaikan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kan juga tantangannya besar. Kue masih banyak. Kemudian ada silaturahim. Nggak mungkin orang silaturahim ke rumah kita tidak kita layani kan. Jadi kurang
elok juga kadang-kadang, sehingga bisa jadi kita tidak bisa melaksanakan di awal. Jadi tidak mesti di awal, boleh juga pertengahan, boleh juga di akhir, dan tidak mesti dikumpul, boleh dicicil, boleh dipisah-pisah. Ini kemudahan. Diikuti 6 hari bulan Syawal, fadzalika siyamud dahri, maka itu sama dengan puasa 1 tahun. Jadi pahalanya ini luar biasa. Puasa 1 tahun. Dalam kitab lain disebutkan bahwa kenapa dia sama dengan puasa 1 tahun, karena 1 hari puasa dinilai 10 hari pahalanya. Kan al hasanatu bi asyri amsalihah, kebaikan itu pahalanya berlipat ganda 10 kali, bahkan bisa lebih. Tapi anggaplah 10 kali, berarti 30 Ramadan senilai 300 hari, ditambah 6 Syawal senilai 60 hari. Berarti 36 sama dengan 360 hari. 1 tahun berapa? 360. Berarti udah sama dengan puasa satu tahun. Itu dari segi pahala. Tapi dari segi kita ingin lebih banyak kebaikan lagi, ya tetap kita dianjurkan untuk puasa-puasa sunnah. Karena masing-masing puasa sunnah ini memiliki kebaikan, memiliki keutamaan. Jadi walaupun sudah puasa Ramadan 30, puasa Syawal 6, apakah tidak usah puasa sunnah lagi? Kenapa? Udah kayak 1 tahun. Itu dari segi pahala ya. Tapi dari segi at-tama' fil khair, kita ingin memperbanyak kebaikan, maka tetap sangat dianjurkan ya puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa salasatu ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid 13, 14, 15, dan puasa Senin Kamis yang kata Nabi SAW ketika ditanya kenapa beliau puasa Senin Kamis, di antara hadis menyebutkan bahwa amal itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Wa inni uhibbu ayyuradu amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalku dilaporkan, maka aku sedang berpuasa. Itu Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang kesunahan. Maka oleh karena itu, wa qad istahabba qaumun siyama sittati ayyamin min Syawal bihadzal hadis. Melalui hadis ini banyak para ulama mensunnahkan. Jadi ini landasan dalil sunnahnya. Qala Ibnul Mubarak, seorang ulama berkata, wa huwa hasanun, hadis ini hadis yang kuat. Jadi dan puasanya juga puasa yang baik. Jadi para ulama mengatakan ya sunnah, dan berdasarkan hadis ini. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa in shoma sittata ayyamin min Syawalin mutafarriqan fahuwa jaiz. Kalau dia berpuasa di bulan Syawal itu mutafarriqan. Ini mutafarriqan ini hari-harinya itu dipisah-pisah. Jadi tidak mesti 6 digabung berturut-turut, tidak mesti. Mutafarriqan. Jadi berpisah-pisah itu boleh. Begitu juga
sebagian ulama mengatakan bahwa justru ada ulama mengatakan tidak dianjurkan. Hadis ini tidak kuat. Jadi memang kalau dilihat dari segi hukum, ya ada khilaf di antara ulama. Mayoritas mengatakan sunnah, tapi ada yang mengatakan tidak sunnah. Begitulah para ulama selalu berbeda. Terkadang ada perbedaan. Tapi kalau kita lihat pendapat mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahwa itu adalah sunnah, sangat dianjurkan, berlandaskan pada hadis tadi. Nah, karena dia sunnah Bapak Ibu, maka tetap kembali kepada hukum sunnah, yaitu siapa yang mengerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sehingga Bapak Ibu, ya mungkin ada yang belum bisa melaksanakan, ya jangan merasa berdosa. Kenapa? Karena dia sunnah. Atau ada orang yang tidak melaksanakan, itu biasa saja, karena ini adalah amalan sunnah. Bisa jadi ada orang puasa itu berat. Jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan aja ngos-ngosan dia menyampaikan, berat dia menyelesaikan, tambah pula puasa sunnah lagi. Jadi mungkin dia punya amalan yang lain, mungkin amalan sholat sunnah, amalan sodako, mungkin puasa sunnah tidak, tapi amalan-amalan yang lain. Dan Nabi pun tidak pernah memberatkan dalam masalah ibadah. Nabi untuk urusan puasa sunnah ini, bahkan ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin puasa sepanjang tahun, tidak mau berbuka. Nabi bilang, saya yang paling takwa kepada Allah, inni asumu wa uftir, saya kadang puasa, kadang berbuka. Jadi begitulah Rasulullah SAW terkait dengan amalan sunnah ini. Tapi kalau kita mampu, punya kesempatan, sangat baik untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum terkait dengan puasa sunnah. Pertama adalah dari segi keutamaan. Jadi jelas keutamaan puasa sunnah ya sangat istimewa sekali. Nah, kenapa? Karena dia adalah bagian daripada ibadah yang sangat dianjurkan, ibadah puasa Ramadan, puasa wajib. Itu sangat istimewa, menggugurkan dosa-dosa, dan juga disebutkan bahwa dalam hadis itu semua amalan itu untuk anak Adam kecuali puasa itu adalah untukku. Jadi langsung Allah menentukan bahwa ketika hambaku berpuasa berarti untuk saya. Karena kata para ulama, ibadah yang paling bisa mendekatkan, ibadah yang paling mudah untuk ikhlas, ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini tidak bisa disombongkan, tidak bisa disaksikan oleh orang. Sehingga dia ibadatun khafiyah, ibadah yang tersembunyi. Makanya ibadah puasa ini ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang, sehingga dia lebih lebih menguatkan untuk kita ikhlas dari segi keutamaan. Dan tentu juga banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Berikutnya adalah dari aspek niat, an-niyah. Bagaimana niat di dalam puasa sunnah? Ada perbedaan niat dalam puasa sunnah dan puasa fardu. Kita melihat hadis Nabi, disebutkan bahwa man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Dalam hadis yang umum nih, Nabi mengatakan, siapa yang tidak berniat qabla al-fajri, berniat puasa sebelum fajar. Qabla al-fajri berarti sebelum masuk waktu sholat subuh. Siapa yang tidak meniatkan,
falau siyamalahu, maka dia tidak ada puasa untuknya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Puasa itu harus diniatkan sebelum waktu fajar. Tapi apakah hadis ini berlaku untuk puasa sunnah? Kita lihat. Salah seorang ulama mengatakan bahwa innama ma'na hadza inda ahli ilmi la siyama liman yujmi' as-siyam qabla tulu'il fajri fi ramadhana au fi qada'i Ramadan. Jadi kita jangan membaca hadis itu langsung kita general, karena kita bukan ulama. Jadi kita lihat maknanya menurut para ulama. Dibilang apa? Makna hadis ini menurut para ahli ilmu, para ulama adalah tidak ada puasa bagi yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh. Fi Ramadan, itu maksudnya adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Au fi qada'i Ramadan, atau dalam mengqadha Ramadan. Au fi siyami nazrin, atau puasa nazar. Jadi Bapak Ibu, maksudnya di sini apa? Puasa wajib. Jadi hadis ini mengatakan kalau kalian ingin puasa wajib, puasa Ramadan, atau mengganti puasa Ramadan, atau puasa nazar, ini niatnya harus sebelum sholat subuh. Kalau puasa Ramadan, puasa mengganti Ramadan, puasa nazar, tidak diniatkan sebelum sholat subuh, maka tidak ada puasa, tidak sepuasanya, tidak berlaku dia. Ini puasa wajib. Jadi intinya puasa wajib. Amma siyamut tatawwu, adapun puasa sunnah. Ini puasa sunnah ini semua. Puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa puasa 3 hari pertengahan bulan, puasa Arafah, puasa Asyura, ini kan semua puasa sunnah nih. Amma siyamut tatawwu, disebut dengan tatawwu, fa mubahul lahu ayyanwiyahu ba'da ma asbaha, maka mubah baginya, boleh baginya ayyanwiyahu, untuk meniatkan ba'da ma asbaha, setelah datang waktu pagi. Ya artinya setelah sholat subuh, itu boleh niat. Yang penting belum makan. Tapi kalau setelah sholat subuh sudah makan, apa yang mau diniatkan? Udah makan. Syaratnya setelah mulai dari sholat subuh, setelah sholat subuh belum makan. Tapi kalau sudah makan, udah azan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum, dia mau pergi sholat subuh. Habis sholat subuh, ini kan puasa sunnah, niat puasa tidak bisa, udah makan tadi dah. Jadi syaratnya kalau puasa sunnah ini, yang penting belum makan sejak masuknya waktu sholat subuh. Itu boleh dia. Boleh dia berniat setelah waktu sholat subuh. Fa mubahu lahu ayyanwiyahu ba'da ma asbaha wa huwa qaulus Syafi'i, terutama pendapat Imam Syafi'i, wa Ahmad wa Ishaq. Banyak, tidak hanya mazhab Syafi'i, tapi Imam Ahmad, Imam Ishaq, ini para ulama-ulama mujtahid, ini mengatakan bahwa kalau puasa sunnah itu tidak perlu diniatkan sebelum sholat subuh. Tapi kalau diniatkan, ya boleh, bagus juga. Sahur
Sahur disunnahkan. Salat puasa sunnah, sahur disunnahkan. Kenapa? Esensi daripada sahur itu adalah menguatkan kita untuk ibadah. Segala sesuatu yang menguatkan kita untuk ibadah itu menjadi sunnah, Pak. Tidur saja di siang hari disunnahkan. Kenapa? Agar menguatkan ibadah di malam hari. Qiyamul lail, maka ada disebut dengan qailulah. Qailulah ini tidur di siang hari sedikit, bukan 4 jam. Kalau 4 jam itu bukan qailulah namanya. Itu ketiduran. Jadi qailulah ini sedikit saja. Untuk apa? Untuk menguatkan nanti di malam hari ibadah. Apalagi sahur itu menguatkan kita, menguatkan untuk puasa. Apalagi di situ ada keberkahan, maka disunnahkan. Setidaknya minum air atau makan sedikit, karena di situ ada keberkahan. Nah, ini terkait dengan niat. Jadi tidak ada masalah bagi yang mau puasa sunnah itu tidak berniat di malam hari, ya silahkan. Nah, lalu kemudian niat menggabung dengan puasa sunnah yang lain. Nah, jadi ada ibadah Bapak Ibu itu bisa digabung. Di sini misalnya ibadah puasa Syawal digabung dengan Senin Kamis, boleh, dapat dua-duanya. Hari ini Senin, ya kita niatkan Senin, kita niatkan puasa Syawalnya. Sebagian ulama mengatakan boleh, jadi dapat dua-duanya. Kalau ada yang belum ingin mengganti Ramadan, ya karena dia puasa wajib, tidak bisa digabung menurut mayoritas ulama. Walaupun ada juga yang mengatakan ya dia mengganti Ramadan misalnya, tapi dia sekalian niat Senin di hari Senin, niat Syawal di bulan Syawal, itu bisa jadi dapat semua pahalanya. Tapi yang diutamakan Ramadannya, Pak, kan itu yang wajib. Nah, jadi Ramadan yang diprioritaskan karena itu yang wajib. Jadi ada ibadah yang bisa digabung, sama dengan kita masuk masjid. Nah, kita ingin sholat qabliyah, tapi kita juga ingin tahiyatul masjid, maka kita niatkan qabliyah, dapat tahiyatul masjid. Jangan sebaliknya, jangan tahiyatul masjid dapat qabliyah, tidak. Karena qabliyah itu harus dimaksudkan. Ada namanya ibadah ini maksudatun lidzatiha. Ada ibadah itu harus diniatkan secara khusus. Qabliyah itu harus diniatkan secara khusus. Beda dengan sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu sholat apa saja masuk masjid dapat pahala tahiyatul masjid. Masuk masjid karena habis wudu, sholat sunnah wudu, dapat sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid karena waktu duha, sholat sunnah duha, dapat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah qabliyah ketika masuk masjid dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, jadi di sini bisa kita gabung puasa Syawal plus puasa Senin Kamis, bisa. Makanya Bapak Ibu tadi kan bisa dicicil tuh. Jadi Senin puasa, Kamis puasa, udah dapat 2. Besok lagi minggu depan Senin puasa, Kamis puasa, dapat 4. Minggu berikutnya lagi puasa Senin, puasa Kamis, sudah dapat 6. Selesai kan? Kalau diomongin mudah dilaksanakan, Pak ya. Kalau diomongin Senin Kamis puasa, Senin Kamis puasa, Senin Kamis selesai kan? Tapi melaksanakannya, pas melaksanakan itu nampak kue di depan, ditraktir pula sama kawan lagi, selesai urusan, dah jadi puasa Syawal. Udah diniatkan, dah juga jadi. Itu berat ibadah. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa ada puasa yang bisa digabung. Kenapa? Karena sama-sama sunnah. Kemudian
hukum membatalkannya ketika sudah dilaksanakan. Ini sudah niatkan, bahkan sudah sahur pula tuh, sudah dipersiapkan, udah puasa nih. Tiba-tiba diajak kawan makan-makan. Ini yang repot nih. Diajak ke Balai Solo pula tuh diajaknya. Ini payah. Banyak pula ke restoran yang enak-enak nih. Ini ada khilaf di antara para ulama. Hukum membatalkan puasa sunnah. Kalau menurut mazhab Hanafi, tidak boleh membatalkan puasa sunnah kalau sudah melaksanakan. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah masuk dalam ibadah, ya harus diselesaikan. Walaupun itu sunnah, tapi karena dia sudah masuk di situ, maka kalau dia membatalkan, boleh dia membatalkan, tapi harus diganti pada hari yang lain. Ini mazhab Hanafi. Ini yang agak repot nih, berat nih. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, ini mazhab Syafi'i, mayoritas ulama mengatakan membatalkan puasa sunnah itu boleh dan tidak ada konsekuensinya, Pak. Ini dia. Membatalkan puasa sunnah itu boleh dan tidak ada konsekuensinya. Maksudnya tidak wajib diganti. Apa, Pak? Ya, pahala puasanya hilang, Pak. Tapi niatnya sudah dapat. Kan niat baik, Pak. Terutama kalau dia membatalkan karena misalnya ada hal, misalnya ada tamu, dia tidak enak kalau tidak dilayani, misalnya, kan gitu. Atau dia bertamu ke rumah orang, disuguhkan tidak enak kalau tidak dimakan, kan gitu. Artinya ada alasan. Kalau ada alasan, ya mungkin pahalanya tetap dapat tuh. Tapi kalau tidak ada alasan, ya tentu pahalanya tidak dapat. Tapi dia sudah ada niat baik. Gitu. Nah, jadi intinya kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh dibatalkan dan tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi. Makanya misalnya dia udah sahur, udah niat puasa, tiba-tiba makan, tidak ada masalah dan tidak ada dosa, jadi membatalkan puasa sunnah itu boleh dalam mazhab Syafi'i dan tidak wajib diganti. Tapi tentu batal pahala yang tadi harus diulang lagi kalau mau dapat, ya kan. Jadi tapi membatalkannya itu boleh, membatalkan dan tidak ada konsekuensi untuk mengganti. Hal ini bisa dilihat banyak hadis nih. Ketika Nabi memberikan minum kepada seseorang, dia merasa bersalah karena dia mengambil minum itu dan meminum padahal dia sedang puasa. Maka ketika itu Nabi mengatakan, "Kenapa engkau menyesali?" Kata dia, "Kuntu shaimatan, aku sedang puasa, fa aftartu, lalu kemudian saya buka." Faqala, maka Nabi bertanya, "Amin qada'in kunti taqdiyahu, apakah engkau sedang puasa mengqada Ramadan, mengganti Ramadan? Maksudnya apakah engkau sedang puasa wajib?" Faqalat la, dia bilang tidak, bukan puasa wajib. Qala fala yadurru, kata Nabi, tidak apa-apa, engkau buka puasa itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu puasa sunnah. Jadi tidak ada masalah dalam sebagian pandangan ulama membatalkan puasa sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut. Ini kalau nanti saya puasa, habis itu ada undangan, ada tamu, bagaimana? Ini berlandaskan pada hal ini, itu tidak ada masalah. Ya, kalau tidak ada hal yang menyebabkan harus kita membatalkan, lanjutkan, karena ini kan ibadah yang istimewa. Kita memang sudah meniatkan. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa as-shaimu
al-mutatawwi'u aminu nafsihi. Jadi orang yang puasa sunnah itu adalah, dalam riwayat lain disebutkan amiru nafsihi, dia menguasai dirinya. Orang yang puasa sunnah itu dia berkuasa terhadap dirinya, amiru nafsihi. Insya'a shoma wa insya'a aftar. Kalau dia puasa sunnah, dia berkuasa terhadap dirinya. Insya'a shoma, kalau dia ingin lanjutkan puasanya lanjutkan. Insya'a aftar, kalau dia ingin berbuka, tidak ada masalah juga. Nah, ini puasa sunnah, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir kita sebutkan bahwa puasa 6 Syawal ini boleh di awal Syawal. Itu sebagian ulama mengutamakan di awal. Tapi tentu sebagaimana kita sebutkan, banyak tantangannya di situ. Mungkin itulah sebabnya orang Kampar membuatnya bareng-bareng. Jadi udah sama-sama sekalian, tidak ada yang makan-makan kan gitu. Kan beratnya itu, ada yang puasa, ada yang makan. Tapi kalau puasa semua, jadi nggak berat tantangannya. Makanya mungkin itu filosofinya, sehingga yaudah kita puasa bareng-bareng aja gitu. Habis itu selesai kita makan lagi bareng-bareng, menyerupai daripada hari raya. Ini untuk sama-sama bisa mengambil lebih awal. Mungkin di situ Pak filosofinya, sehingga mereka puasa awal dan ada hari raya 6 harinya. Kemudian juga tidak harus di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, dan kemudian juga boleh dipisah-pisah. Jadi intinya Bapak Ibu ada kemudahan. Intinya dalam amal sunnah ini ada kemudahan. Intinya ada kemudahan, memudahkan. Kemudian dari segi hikmah ya tentu suatu ibadah itu sebaiknya jangan terputus. Maka setelah Ramadan, puasa Ramadan, bagaimana ya tidak berhenti puasa sama sekali. Jadi tetap ada lanjutannya, ada puasa-puasa berikutnya, ya puasa sunnah, puasa Senin Kamis dan puasa Syawal, agar tidak kita berhenti. Ini mengajarkan nilai-nilai istiqomah. Jadi puasa Ramadan boleh berlalu, tetapi nilai-nilainya tetap ada, tetap berlanjut. Itu banyak puasa-puasa sunnah atau ibadah-ibadah yang lain. Yang penting kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini bukan hamba Ramadan, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita harapkan dalam hidup ini adalah istiqomah sampai mati, istiqomah sampai ajal menjemput, dan itu yang selalu kita minta. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Dan kata para ulama, tanda amal soleh itu diterima, ada amal soleh berikutnya. Jadi tanda Ramadan kita diterima diikuti dengan amal-amal soleh yang lain. Itu kata para ulama kita. Jadi min alamati qabulil amal ayatsba'ahu a'malan akhar. Tanda amal soleh itu diterima diikuti dengan amal-amal soleh yang lain, ada kontinu. Bahkan amal soleh itu memudahkan kita untuk melakukan amal soleh berikutnya. Jadi kita berharap melalui ibadah-ibadah di bulan Syawal ini itu menjadi pertanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk senantiasa istiqomah, senantiasa dalam kebaikan, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dapat kita kaji dan kita bahas. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan berdoa. Ya Bu, silakan.
boleh dilanjutkan karena belum makan dan minum. Nah, jadi belum makan dan minum. Kalau ingin membatalkan, itu kan sebenarnya belum niat. Yang disebut dengan niat itu adalah ketika keinginan diikuti dengan perbuatan, itulah yang disebut dengan niat. Tapi kalau hanya keinginan saja, itu belum berlaku. Nah, jadi boleh. Ini kan saya batalkan karena ada undangan. Saya batalkanlah. Itu kan belum. Gitu. Sama dengan seorang suami mengatakan, ayo kita cerai. Itu tidak jatuh talak. Karena ayo. Nah, atau kamu akan saya talak. Ya, belum. Kapan dia jatuh talak? Ya, kamu saya talak. Nah itu. Jadi tidak masalah dilanjut. Kenapa? Karena belum diwujudkan keinginan itu. Keinginan itu tidak cukup. Nah, makanya sebuah kejahatan yang diniatkan itu tidak dicatat oleh Allah. Kecuali kalau kejahatan itu dilaksanakan. Tapi kalau kebaikan yang kita inginkan sudah dicatat oleh Allah, itu baiknya Allah kepada kita. Ingin melaksanakan kebaikan, udah dicatat. Jadi tetap boleh lanjut. Kalau tidak jadi. Jadi pun misalnya di situ ramai-ramai, ini bisalah puasa nampaknya kan ramai-ramai kan, kadang kita bertamu nih, kadang nampak kalau tidak makan. Itu kalau berdua kan, ya berdua nampaklah kalau kita tidak makan. Tapi kalau ramai-ramai kan tak nampak. Jadi kadang bisa juga tuh kita dapat undangan, tetap puasa. Kenapa? Karena tak nampak kalau tidak makan gitu. Cuman kan kita yang berat. Nampak makanan itu banyak-banyak situ. Ada asam pade, ada gulai patin lah, gulai ikan bau. Tuan rumah tak nampak kita tak makan, tapi kan kita yang payah nampak makan-makan tuh. Jadi kadang tantangan itu di kita aja. Tapi tentu kalau tuan rumah melihat nampak, ya sebenarnya kita menjaga perasaan dia kan, itu juga bagian daripada ibadah. Karena ibadah ini kan banyak cabang. Makanya insyaallah banyak jalan menuju surga. Banyak jalan untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. 'Allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.